Halo semua, kembali lagi bersama saya Angelika Sylvia Thomas. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia. Hari ini yang akan kita bahas adalah hubungan antara politik dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara politik atau demokrasi dan pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak perhatian selama beberapa tahun terakhir. Politik merupakan sebuah kegiatan yang dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian kekuasaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Politik dalam arti luas memiliki arti kekuasaan atau power, kebijakan dan lainnya yang berhubungan dengan negara. Politik mengatur segala hal yang kaitannya dengan kepentingan negara, termasuk kegiatan ekonomi. Politik juga membuat kebijakan, aturan, dan lainnya. Selain itu, politik juga tidak bisa berjalan tanpa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi atau pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Kegiatan ekonomi sendiri bisa berlangsung, tidak bisa lepas dari keputusan politik. Hakikat dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP atau Gross National Product. Sedangkan pertumbuhan GNP ditujukan dengan meningkatnya mutu pendidikan, bertambahnya penghasilan pertanian, dan menurunnya angka kemiskinan. Menurut studi Halliwell 1994 dan Barrow 1996 dan Guseh dan Oritses Jaffor 2005 menemukan bahwa demokrasi mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Institusi politik berfungsi sebagai pengendali hak milik barang maupun jasa, membuat regulasi mengenai redistribusi secara merata, serta sistem pemerintahan yang ditetapkan di negara demokrasi menurut Drazen 2000. Masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintah dengan cara langsung melalui ruang publik dan juga melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan rakyat untuk kepentingan rakyat menurut Fadi 2010. Stabilitas politik terjadi apabila keadaan demokrasi suatu negara sudah tercapai atau sudah demokratis. Pemerintah yang demokratis memiliki budaya politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi menurut Leblanc 1996. Selain faktor teknologi, investasi sumber daya manusia, serta pendidikan, pertumbuhan ekonomi tergantung juga dengan keadaan stabilitas politik menurut Rudrow dan Kriegel 2015. Hubungan antara politik dan ekonomi. Hubungan secara satu arah di mana politik mempengaruhi ekonomi dan sebaliknya. Contohnya, misalnya sebuah kebijakan pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seperti pada saat corona, pemerintah memiliki kebijakan untuk social distancing. Hal ini membuat perekonomian turun drastis. Kita tahu bagaimana sulitnya politik hari ini karena adanya COVID-19 yang mematikan ekonomi. Beberapa kegiatan politik harus direvisi dan diganti karena ekonomi tidak berjalan. Kebijakan atau aturan terkait COVID-19 pun juga hasil dari kesepakatan politik yang tidak lepas dari urusan ekonomi. Adapun hubungan antara politik dan ekonomi itu bersifat timbal balik, di mana yang dilihat di sini adalah bagaimana politik mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi politik yang menjadi hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, misalnya seorang pengusaha akan memilih seorang bupati yang ia sukai dan kemudian memberikan donasi atau uang kepada rakyat untuk memilih bupati tersebut. Kemudian jika bupati tersebut terpilih menjadi bupati, ia akan membuat kebijakan yang akan membuat pengusaha tersebut semakin kaya ataupun sukses. Dan yang terakhir yaitu hubungan yang bersifat berkelanjutan. Jika hubungan interaktif terus berlanjut, maka akan terbentuk hubungan yang berkelanjutan yang bersifat menguntungkan antara satu dengan lainnya. Contohnya misalnya hubungan antara Indonesia dan Cina yang merupakan hubungan politik dan ekonomi yang terus berlanjut sampai saat ini. Politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah.
Maka dari itu, setiap tindakan atau organisasi dalam bisnis adalah politik. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Yang dimaksud yaitu, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu. Contoh IMF atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan politik internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkaitan erat dengan politik. Berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Hal ini memerlukan sentuhan dan strategi yang tepat agar kepentingan politik dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dan saling menguatkan satu sama lainnya. Di Indonesia sendiri kita bisa lihat pada zaman Orla dan Orba. Di Orba kita ingat Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Salah satu isinya ialah turunkan harga pangan dan sandang karena saat itu telah terjadi hyperinflasi. Ketika Orba lengser, isu ekonomi yang mencuat yaitu ketika krisis ekonomi menghantam RI pada tahun 1997 dan 1998. Pentingnya politik dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berhubungan erat. Contohnya, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang ia usung akan menguntungkan pemilihnya. Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa, harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Keadaan ini yang membuat masyarakat menjadi aktif sehingga dapat menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat yang terpilih. Bagaimana politisi dapat mencapai indikator-indikator ekonomi itu? Untuk memahami indikator-indikator itu, tentu membutuhkan backup yang kuat dari tim ekonomi yang diperlukan, serta isu-isu ekonomi yang akan diangkat, apa yang hendak diangkat, harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Kesimpulannya, oleh sebab itu, pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui pendidikan dan investasi. Kebebasan politik akan tumbuh jika pendidikan dan investasi memiliki kualitas yang baik. Adanya reformasi politik dan ekonomi memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja perekonomian suatu negara. Demokrasi sangat diperlukan dan kehidupan bermasyarakat maupun dalam tatanan pemerintahan. Pentingnya demokrasi dipandang memiliki beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu aturan pemerintahan yang mana setiap warga negaranya ikut terlibat dalam menjalankan negara serta mengontrol jalannya kekuasaan pemerintah. Di dalam negara demokrasi, warga negaranya memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya. Untuk itu, stabilitas politik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keadaan politik yang stabil membuat pertumbuhan ekonomi yang stabil pula. Demokrasi juga menjadi tolak ukur stabil atau tidaknya keadaan politik untuk suatu negara. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sangat bergantung pada institusi politik, di mana institusi politik akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kebebasan berlembaga menjadi aspek utama pembentuk indeks demokrasi sekaligus sebagai tolak ukur. Tidak bisa dipungkiri, kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat telah menyebabkan semangat dan motivasi masyarakat menjadi lemah. Begitu juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah menurun seiring dengan berbagai keluhan masyarakat yang tidak pernah didengar atau ditangani. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia itu berbeda. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh kepentingan politik yang membuat cepat lambatnya pembangunan di suatu daerah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.